Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sagunging para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus Al-Habib Abdullah As-Segaf, Habib Idrus Al-Kaf, Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdullah As-Segaf, As-Sayyid Habib Hamzah, Al-Habib Muhammad, Habib Abdullah bin Umar Al-Kaf, dan sedayanipun habaib ingkang kula hormati. Alhamdulillah kita sedaya saged kumpul bersama para habaib. Semoga langkah kita memudahkan untuk nanti bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi Habib mengatakan Uwais Al-Qarni, ketika Sayyidina Umar bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni mengatakan, "Ya Umar, ya Ali, ma alimtu ma min Rasulillah illa dhil." Wahai Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Ali, yang panjenengan semerep tentang Nabi Muhammad itu hanya bayangannya Nabi Muhammad SAW. Hakikat yang tahu Nabi Muhammad kecuali pencipta Nabi kita Muhammad sinten Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemongko alhamdulillah langkah kita dimudahkan di majelis yang penuh dengan keberkahan. Karena majelis ini adalah majelisnya habaib, majelisnya anak cucunya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Suluk Al-Asasiyah, karangan seorang ulama besar dari kota Mukalla, yang kemarin berkunjung ke Indonesia sampai ke Ustadz Taufik. Beliau mengatakan, para habaib dan Al-Quran itu adalah sikol muwazih lil Quran. Terus antarane habaib kali Al-Quran ini tidak bisa dipisahkan sama sekali. Jenengan memuliakan habaib berarti memuliakan Al-Quran. Kamu benci kepada habaib berarti benci kepada Al-Quran. Intinya ngonten. Nah, kita memuliakan habaib sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, urkubu Muhammadan fi ahli baitih. Terus para ulama, jagalah Nabi Muhammad SAW dengan menjaga anak keturunannya, yaitu para habaib. Sehingga terus para ulama, jagalah itu adalah hormati dan memuliakan. Jadi kita disuruh oleh para ulama untuk memuliakan habaib, karena sama saja kita memuliakan Al-Quran. Oleh karena itu alhamdulillah di majelis yang penuh dengan barokah ini diterangkan bagaimana anak cucunya Nabi Muhammad SAW, sehingga Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali beliau pernah merangkai 3 nasab. Nasab yang paling mulia itu adalah nasab yang bersumber sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini tidak ada bisa menyangkal dan mengalahkannya. Yang kedua, nasab yang bersumber dari para ulama, karena mereka itu adalah pewaris daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah nasab daripada orang-orang solih. Wa kana abuhuma soliha. Dan kita berharap ketika kita duduk bersama para ulama, apalagi tingkatnya itu habaib, kita berharap kepada Allah semoga anak-anak kita ada yang menjadi penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana Imam Ghazali. Imam Ghazali ini adalah ulama yang istimewa, dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Habibana Zain bin Ibrahim bin Sumit, ditulis oleh Habib Ali bin Hasan bin Ahmad Baharun, beliau mengutip satu hadis Nabi Muhammad. Napa terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama'u ummati ka anbiya'i Bani Israel. Ulama'i umatku itu seperti nabi-nabinya Bani Israel. Bayangkan tingkatnya ulamanya umatnya Nabi Muhammad seperti nabi-nabinya Bani Israel. Kemudian ada seorang ulama besar namanya Asy-Syaikh Al-Imam Hasan Asy-Syadzili. Dalam ru'yah manamiyahnya bertemu
dengan para nabi. Jadi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW ini dipertemukan. Nah di situ ada Nabi Musa sebagai wakil daripada para nabi Bani Israel. Kemudian nyedei Nabi kita Muhammad SAW. Napa terus Nabi Musa, Kanjeng Nabi jenengan napa nate dawuh napa Musa, ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Iya aku dawuh ngoten nate. Mana buktinya? Siapa yang dipanggil? Yang dipanggil adalah Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali berdiri kemudian. Enten napa Kanjeng Nabi digoleki Nabi Musa alaihi salam. Seneng ini Imam Ghazali dicari Nabi niki senengnya luar biasa. Napa terus Nabi Musa? Ini Nabi Muhammad yang katanya mirip denganku. Enggih, coba saya tes. Jadi ngetesnya itu tidak terlalu sulit. Tanglete niki mboten sing angel-angel, Pak. Mergo napa niki Nabi ini sing gampang-gampang mawon. Apa yang dites satu, ada yang mengatakan satu pendapat, ditanya satu soal, jawabnya 40 kali. Begitu senangnya Imam Ghazali dan begitu mulianya Imam Ghazali. Ada yang mengatakan cuma ditanya, ma ismukum, sinten namine panjenengan. Ada sebagian pendapat nonton. Ketika ditanya oleh Nabi Musa alaihi salam, ma ismukum, sinten namine panjenengan, Imam Ghazali mengatakan ismi Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Bayangkan apa kata Nabi Musa, kok ngene kok podo ambek aku. Kalau engkau benar-benar sama denganku, maka engkau akan mengatakan Muhammad titik tok, tidak engkau tambahi. Akhirnya nyedei Nabi kita Muhammad SAW, napa terose Imam Ghazali, Kanjeng Nabi menawi boten nguwalati dateng kula, angsal boten kula jawab. Fadol jenengan jawab boten napa-napa. Nabi Musa, kula niki jawab ngenten niki terok-terok panjenengan. Napa panjenengan lupa ketika engkau ditanya oleh Allah, wa matilka biyaminika ya Musa, engkau jawab dosmu di Musa, qala hiya asai atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha 'ala hunami wa hiya fiha ma'aribu ukhra. Jawabannya panjang. Ketika engkau ditanya oleh Allah, apa yang ada di dalam tangan kananmu, engkau mengatakan ini tongkat Gusti Allah yang aku bertumpu kepadanya. Kadang pula tongkat ini aku gunakan untuk merontokkan dedaunan agar untuk makanan kambingku. Nabi Musa, sing tanglet kegunaan ini ku sapa? Kenapa engkau ketika ditanya oleh Allah satu soal engkau jawabnya panjang? Karena engkau cinta bisa bertemu dengan Allah. Dan aku ketika engkau bertanya kepadaku siapa namaku, aku jawab dawa mergo napa kula niki seneng omong-omongan kalih panjenengan. Dadi makin niki nek Habib ngajine dawa nggih mboten usah ngersula nggih. Kita harus seneng sebab apa yang disampaikan ilmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok sampai seperti itu? Memperoleh kedudukan yang sangat istimewa karena Bapak Imam Ghazali niki namine Pak Muhammad. Pak Muhammad ini bukan ulama besar, tapi terkenal minas solihin. Orang yang sangat soleh sekali. Kenapa? Ketika hadir pengajian, ketika itu senengnya luar biasa. Bahkan gowo jajan, Pak. Lek jenengan hadir itu jangan golek jajan. Nek saged bodo jajan paring nih Habibe. Jadi ngonten, ojo hadir sampean terus engko ono jajane ning kono. Nyantai. Lah niku salah. Itu boten nerokno Bapak Imam Ghazali. Jadi jenengan iki nek bener-bener niru Bapak Imam Ghazali datang ke sini bawa oleh-oleh. Kersane mangke anake kados dene Imam Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Lu kadang-kadang arek-arek njaluk donga nang Habib, barokah, barokah, Beb. Iki Beb donga, Beb. Ora ngamplopi belas iki. Melokno gak patek mandi. Dadi butuh enten hadiah. Makanya terus Sayyidina Abu Bakar muliakan dan menghormati. Ya tahu dhewe lah, nek salaman ya ono grenjel-grenjele sithik ngono lho. Nggih mboten napa-napa, urkubu Muhammad dan fi ahli baiti. Dan niki leres niki. Jenengan tingali para kiai sepuh ingkang mulyakno habaib, masyaallah luar biasa. Duwe sandal dikekno sandale, tas tuku sandale dijaluk sayyid lu masyaallah. Terus dene nggih Habib Muhammad cerita, masyaallah wekdal Yai Hamid tilem-tilem ana Habib cilik niku jaluk duit cek turu. Akhirnya masyaallah kepingin tumbas layangan. Digugah sampean masyaallah. Terus Yai Hamid masih butuh duit gitu layangan, butuh napa-napa tak kei. Mungkin Habib Ali lek tuku layangan jauh duit teng kula mboten napa-napa Habib. Masya layangan Habib. Masyaallah niki alhamdulillah.
Ternyata bapak Imam Ghazali itu nek semerap lare ngaji senenge luar biasa. Sebagaimana teng Ta'limul Muta'alim ataupun dawuhipun Habibana Zain bin Ibrahim bin Semit, nek dengkule tiang niku cedhek alih dengkule para ulama, dalam arti ngaji bareng kalih para ulama, nek piyambake mboten dadi ulama, anak keturunannya oleh Allah enten ingkang dados ulama. Momoro anake pinter, anak wedoke pinter, dirabi anake kiai, ternyata nggih dadi ulama toh. Putune nggih enten sing dadi ulama toh, mergo napa seneng kalih para ulama. Saking hebatnya Imam Ghazali, enten ingkang dawuh laukana nabiyun ba'da Muhammad lakanal Ghazali nabiyan. Lamun to enten nabi sak sampune nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Ghazali dadi nabi. Sehingga mantun Imam Hasan Basri niku kepanggih kalih para nabi, kepanggih kali Imam Ghazali, sehingga ngomong kepada santri-santrinya, "Hei santri-santriku, nek jenengan ada hajat banyak, nyebut tawasul kepada Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, insya Allah beres-beres." Sehingga rabi-rabi nyebut jenenge Al-Imam Ghazali, beres-beres. Sehingga pengen wayuh, jangan nyebut, nanti ditakdir sama Allah, luar biasa. Para hadirin ingkang dipun muliakan dening Allah, terakhir kita niki kondelan tenggene para habaib. Makanya di situ ada kata lan. Jadi lan itu dalam kaidah nahwu itu lan itu alat ta'did. Quran sama habaib tidak bisa dipisahkan sampai mangke di Haudul Kautsar. Sampai nanti kita itu di Telaga Kautsar, tidak akan terpisahkan. Sinten ingkang dawuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kemari semoga sebagaimana yang dimimpikan dan dikepingini oleh pengarang Dalailul Khairat Syekh Muhammad bin Sulaiman Asyadili bin Sulaiman sahib Dalailul Khairat Syekh Muhammad bin Muhammad As-Sulaiman. Beliau mengatakan, saya cuma kepingin nanti ketika Nabi Muhammad niki muga-muga ngelirik kula. Tapi kita berharap semoga tidak hanya dilirik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga nanti Nabi Muhammad melihat kita senyum karena kita hadir di majelisnya Nabi Muhammad, di majelisnya anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, Al-Qur'an sama habaib ini tidak bisa dipisahkan sama sekali. Nuzulul Quran tahun kemarin saya di Baitus Salam sini, saya terangkan itu. Ya semoga tangga-tangga ngriki padha ngriki sedaya nggih, sak perlu napa ngaji bareng. Insyaallah daerah niki aman mergo enten habaib. Enten habaib niku insyaallah aman. Sinten ingkang dawuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki benjing sampai dinten kiamat. Sebab napa? Dungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi Muhammad niku nate donga wekdal satu pertanyaan. Pertanyaan ini sebenarnya di hadapan para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, kamu tahu enggak seorang perempuan yang solehah itu seperti apa? Semua laki-laki tidak bisa menjawab karena belum tahu solehah apa. Akhirnya Sayyidina Ali pulang, tanya kepada Sayyidah Fatimah Al-Batul binta Batul, napa terus Siti Fatimah? Sayyidina Ali, wong wedok sing paling hebat adalah perempuan yang tidak ingin dilihat laki-laki dan tidak ingin melihat laki-laki. Coro bahasa kasare gak gampang uploadan foto. Niki wong wedok sing paling apik. Sampai di Cangaan teng daerah kula niki ziarah-ziarah niku mboten nangsal wong wedok. Karena mengambil pendapat wong wedok sing paling apik niku nggih ngurusi teng rumah tanggane. Dadi jenengan nek hadir majelis niki wong wedok sing paling hebat, yang paling solehah adalah tidak ingin dilihat laki-laki dan tidak ingin melihat laki-laki. Sehingga saking senengnya Nabi Muhammad, iki jawabnya, "Napa Sayyidina Ali?" "Untuk jawabanmu." Ini ternyata jawabannya putrinya. Langsung dicium sama Nabi Muhammad keningnya, kemudian didoakan sama Nabi Muhammad SAW, "Ya Allah, muliakanlah keturunan Sayyidina Ali wa Fatimah Zahra sampai nanti hari kiamat. Terus anak Sayyidina Ali niki kathah, keturunannya kathah." Sehingga Sayyidina Anas mengatakan keturunannya kathah sae-sae, ganteng-ganteng, luar biasa niki terus Sayyidina Anas niki. Saking hebatnya. Terakhir para hadirin, nek kita niki sedaya kepengin gadah keturunan ingkang sae, salah satunya hadir majelis ilmu, yang kedua golek wong wedok sing wedi nang Allah Subhanahu wa taala. Nek sampun bojo dadekno wong wedok niku sing wedi nang Allah Subhanahu wa taala. Terakhir cerita Sayyidina Umar bin Khattab.
ketika beliau 5 menit ya. 5 menit. Ketika beliau cara saniki napa nggih? Bengi-bengi dolan-dolan keliling niku lho nggih. Ada seorang perempuan berbincang-bincang. Anaknya penjual susu. Wahai ibu, jangan kau campur susu itu dengan air. Dilarang sama khalifah. Sayyidina Umar niki semerep niki. Sapa wong wedok sing wedi nang Allah iki? Masya Allah. Apa kata sang ibu? Wis to nak, Sayyidina Umar gak semerep. Sayyidina Umar tidak melihat kita kalau kita mencampur air susu dengan air. Nggih Bu, na'am ya Umi, walakin Robba Umar bin Khattab ya Rona. Akan tetapi pangerane Sayyidina Umar bin Khattab niki semerep kula kalih panjenengan sedaya. Tambah kaget niki Sayyidina Umar. Sapa wong wedok ingkang dawuh ngenten niki? Langsung diketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man, Umar bin Khattab, kaget niki. Langsung beliau dibuka, Sayyidina Umar langsung mengatakan, siapa perempuan yang mengatakan tadi? Anakku loh Sayyidina Umar. Ulang. Anaknya dikumpulkan, fada auladah, anaknya dikumpulkan. Hei anak-anakku, aku mari ketemu arek wedok, anake juragan susu. Solihah, wedi nang Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kalian sing pengen ngerabi anak wedok iku mau? Fasakatu podo meneng kabeh. Sebab apa? Anake wong dodolan susu, gak ada martabat sama sekali. Sampai geram ini Sayyidina Umar. Harus ditiru oleh bapak-bapak. Fa illam tataqaddam fa ataqaddam. Nek gak ono sing maju ngerabi, tak rabine ae. Ngono lho. Akhirnya Asim langsung ngajung, ana ataqaddam ya abi, ana ataqaddam, aku sing ngerabi mawon. Ketahuilah, oleh perempuan anaknya penjual susu tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lahir seorang anak perempuan namanya Laila. Laila dinikah dengan Abdul Aziz daripada pernikahan seorang laki-laki yang solih, seorang perempuan yang solihah, lahir seorang ulama besar, pemimpin besar Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Semoga kita berharap kepada Allah, semoga kita dikuatkan oleh Allah hadir majelis-majelis ilmu, khususnya hadir di majelisnya para habaib. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.